Halo teman-teman semua, di sini kami akan melakukan konfigurasi routing statis di aplikasi Cisco Packet Tracer. Saya Yuda Apis Ambrosius Tohang dan teman saya ada Muhammad Jidan Al-Kautsar dan juga Rehan Insan Pratama Syegian. Pertama-tama kita buka aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Selanjutnya kita buat topologinya, gunakan 3 router. Selanjutnya kita dapat lihat di sini beberapa interface yang saling terhubung. 3 byte Ether 0/2 terhubung ke switch lagi, 3 byte Ethernet 0/1, begitu juga dengan yang lainnya. Selanjutnya untuk memudahkan kita konfigurasi, pertama kita labeli dan juga boleh diganti nama untuk setiap device-nya biar lebih mudah melihatnya. Sini saya akan coba ganti nama device-nya, si A, si B, si C, dan juga si C, si E, si F. Untuk router ini juga bisa kita ganti namanya R1, ini masuk ke R2 dan ini R3. Oke, selanjutnya kita labeli. Di sini kita akan membuat IP address untuk router pertama itu kita buat saja IP-nya 100.100.1/30 karena dia hanya mengkoneksikan ke sini dan juga ke sini. Ini adalah untuk IP untuk menghubungkan router 1 dan router 2, dan di router 2 kita buat IP 100.100.1/30 juga. Dan untuk IP dari R2 ke R3 kita buat lagi IP baru, itu 200.200.1/30 dan di sini 200.200.2/30. Untuk PCA, untuk network di sini, untuk net jaringan LAN-nya kita kasih IP kelas A, yaitu 10.10.1/29 karena OM-nya itu hanya ada 2 di sini.
20.20.20.20.1/9 30.30.30.1/29. Nah, untuk IP-nya untuk PCA nya kita kasih IP dengan metode 10.10.0 ini kita sesuaikan 10.10.10.1 karena titik 1 ini akan kita jadikan gateway-nya. Untuk PCB nya 10.10.10.3, selanjutnya PCC 20.20.20.2 dan PCB 20.20.20.3. Untuk PCB nya kita kasih 30.30.30.2 dan PCB nya juga F nya kita samakan juga, tinggal dibedakan host ID nya saja. Oke, kita lakukan biar lebih mudah lihat skemanya. Oke, selanjutnya pertama-tama kita setting di router 1. Saya akan melakukan konfigurasinya. Kita masuk ke CLI, enter lagi, baru masuk konfigurasi terminal, dan pertama-tama kita akan setting IP address untuk jaringan lokal di sini, di interface di 0,0/1 INC di 0/1. Oke, baru kita kasih IP nya 10.10. IP address 10.10.10.1, baru kita masukkan subnet masknya. Subnet mask untuk /29 itu prefix 29 itu 255.25.24.248. Oke, kita enter. Selanjutnya kita aktifkan interface nya dengan shutdown. Oke, sekarang dia sudah diaktifkan. Selanjutnya kita setting juga untuk di PCA agar bisa terhubung ke sini. Setting IP terusnya, ini kita tekan enter, baru kita setting dulu dari sini. Stop, masuk ke IP configuration, kita masukkan IP nya 10.10.10.2. untuk subnet masknya kita samakan saja 2.1.1.48. Untuk gateway nya itu IP yang versi tadi. Oke, untuk
Untuk dari VCA sudah selesai kita konfigurasi, kita close. Kita coba tengok sekali lagi. Oke, sudah benar. Selanjutnya kita konfigurasi VC pin. Oke, sekarang jaringan LAN-nya sudah terkoneksi ke router pertama. Bisa kita cek dengan pin successful, dan juga bisa dari router pertama juga successful, dari A ke B juga successful, dan sebagainya. Dari VPA juga sudah successful. Oke. Selanjutnya dari router pertama saya akan menyelesaikan untuk konfigurasinya. Langsung kita buat routingnya ke IP sini melalui IP ini. Sebelumnya kita ini config ini masih di dalam interface Giga Ethernet 1, jadi kita keluar dulu, baru kita buat IP route tujuannya itu network yang di sini 20.20.20.0, karena ini adalah network dari 20.20.20.20.1. Kita buat masnya itu karena ini slash 29, masnya sama seperti yang dari ini 255.255.248, dan melalui ini di baris terakhirnya 100.100.2. Oke. Kita selanjutnya tekan enter. Routing dari sini, dari router pertama ke jaringan di router kedua sudah selesai. Selanjutnya kita buat untuk dari router satu ini biar bisa nanti terhubung ke router ketiga. Jadi kita setting lagi di router pertama untuk kita routing ke 30.31. IP route kita lihat di sini. IP route 30.30.30.1 30.1. Oh, di sini yang buat nol biar dia bisa membaca klien-kliennya ini juga. 0 255 248 tetap melalui dari sini, karena ini adalah jalur pertama yang akan dilalui paket yang dikirim dari router pertama ke router 2. 100.100.100.2. Oke, selanjutnya routing dari router 1
ke jaringan router R2 ini agar dia bisa lewat paket ke sini, karena konfigurasi sebelumnya yang ini hanya untuk menuju ke sini, serta paketnya belum sampai ke sini karena terhalang ini. Jadi kita harus buat terus ini juga anti fraud, tujuannya ke network jaringan di sini, karena ini sudah beda jaringan dari gig 0 ke gig 1 di R3. Karena kita buat route tujuan 200.200.200.1.0, tanya masnya plus titiknya itu 30, berarti 255.255.255.252, dan rute yang dilabelnya itu dari sama juga seperti sebelumnya 100.100.1 seperti yang di atas ini, 200 semuanya. Oke, kita simpan sini. Dan sebelumnya ini kan kita mengaktifkan yang gig 01 masih, yang gig 0 gigabyte Ethernet yang 0/0 ini interface-nya itu belum kita aktifkan karena belum ada di kodenya. Jadi kita bisa masuk lagi ke sana untuk check out dari ini gigabyte Ethernet 0/0. Nanti bukan dulu INT gig gigabyte Ethernet 0/0, enter. Kita setting IP-nya 100.100.100.1. Jangan lupa kasih IP address 100.100.1/230 itu 255, subnet masnya 255 255 255.253. Oke, kita enter, kita aktifkan juga sebenarnya no shutdown. Oke, interface untuk dari sini sudah kita aktifkan, yang berwarna merah karena interface dari sini belum kita aktifkan, jadi mereka belum terkoneksi. Oke, selanjutnya kita enter, kita exit. Untuk melihat konfigurasinya kita bisa menggunakan perintah show running from show konfigurasi show kita exit dulu karena kita tidak mengkonfigurasi. Oke, so running config. Jadi kita melihat konfigurasi yang sedang berjalan di
router 1. Apakah semua sudah sama sesuai yang ada di label ini? Bentar. Oke, kita bisa melihat semuanya. Yang mulai dari sini, ya dari sini, terusnya kita tekan enter, kita melihatnya. IP address, IP address untuk 3 bit Ethernet 0/0 itu 101 sudah benar, dan 3 bit 01 untuk jaringan lainnya itu 10.1 sudah benar juga. Internet 3 bit 0/2 tidak ada IP address karena kita tidak memakai interface 3 bit Ethernet 0/2. Kita tengok lagi ke bawah. Oh, di sini ya dia IP routingnya, IP route yang ke jaringan LAN di router B ini 20 0. Ini saatnya masnya mas dari IP ini dan melalui router ini, dan IP router yang ketiga, jaringan ketiga 30 0. Ini subnet masnya dan ini rutenya yang sama. Ini juga sudah benar, sudah sesuai dengan, karena kita mau menuju ke sini biar dia paketnya bisa tembus ke sini. Oke, konfigurasi di router pertama dan jaringan lainnya sudah selesai. Akan melanjutkan konfigurasi di router kedua juga jaringan lainnya. Oke, kita masuk ke command line interface. Nah, sekarang ini sudah proses starting sudah dilakukan ya. Selanjutnya kita setting juga. Untuk visinya sebelumnya kita sudah, kita belum setting IP address-nya. Selanjutnya sebelum kita lanjut lagi, kita lanjut dulu memberikan IP untuk kliennya biar bisa kita cek koneksi lainnya. Kita kasih 20.20.2, dan kita samakan juga saatnya emasnya 255.248, dan untuk gateway-nya kita akan menggunakan IP router titik 1. Oke, mari kita close. Dan untuk VCD kita lakukan konfigurasi. Ini saya tambah dulu penjelasannya. Di komputer D ini sudah selesai, kita close. Oke, selanjutnya kita coba untuk pingnya. Ini tadi untuk IP dari router, untuk IP lokalnya sudah selesai. Ini dia 20.1. Kita coba ping menggunakan simple PDF. Kita coba ping dari dari C ke D. Kita close ini biar kita bisa lihat. Sini kita coba dilihat dulu dari A ke D, C ke D sudah successful. Dari D ke C
sudah successful juga. Dari C ke router kedua, C ke R2 sudah successful, dan dari D ke R2 juga sudah successful. Nah, jika kita coba ke sini, dari C ke router 1, dia masih valid karena kita belum kasih routingnya ke 1 dan juga ke 3. Dan dari sebelumnya tadi kita sudah membuat routing dari F1 ke R3 ini ke jaringan sini. Kita coba dari sini ke C, dia tetap juga valid karena harus kita buat juga timbal balik dari sini routingnya. Selanjutnya kita konfigurasi routernya, ini masih di router kedua. Oke, ini masih di interface sebelumnya, yaitu gig 02, berarti interface yang terhubung ke LAN, ke switch. Selanjutnya, apakah routingnya itu sudah berhasil? Kita coba tes dari sini ke sini. Masih valid karena konfigurasinya belum sepenuhnya selesai. Kalau yang dari sini ke sini, kita coba dari A ke C sudah successful, dari B ke C sudah successful. Kita lihat dulu. Dari sini ke sini kita coba dulu antar kliennya. C ke B successful, dari B ke A juga sudah successful. Kita masuk ke router ketiga. Di router ketiga, pertama-tama bisa juga kita baca catatannya. IP lokal, selanjutnya IP public, baru IP lokal, IP public, IP client ini, dan juga IP route. Agar langkahnya lebih sistematis, kita lakukan ini. Kita tuliskan dulu. Oke, kita masuk lagi kembali ke router ketiga itu tadi. Kita pilih no, enter lagi, ingin masuk ke konfigurasi terminal, masuk ke interface IP lokal, berarti interface yang ada lokal itu gig 01 GB Ethernet 01 gig GMT
kliennya ini PC1, masuk ke desktop, kita sesuaikan yang ini, IP addressnya itu, selanjutnya di PCF kita setting juga IP nya, EGF ya sudah, kita hapus dulu biar nampak dia. EGF successful, FKE face nya. Oke, di sini kita masih di dalam gig 01, berarti di posisi di sini, di interface ini. Jadi kita keluar dulu, baru masuk ke gig 0/, int gig gig 0/0. Oke, sudah masuk. Selanjutnya kita kasih IP address dengan IP dari router ketiga ke router 1, kita hapus dulu servernya. Router 3 ke router 1 sudah successful, router ke sini sudah successful juga, dan klien E ke PCA juga successful. Ini ke sini juga sudah successful. EKB kita coba lagi, router PC klien dari ke A FKA dan berhasil, FKB sudah berhasil. Jadi konfigurasinya sudah berhasil, dan juga routingnya juga sudah berhasil untuk routing statiknya. Bisa juga kita lihat konfigurasi di sini. Kita exit dulu, ya bisa kita lihat poolnya. So config. Oke. Ini dia konfigurasi sebelumnya yang kita buat. Interface di 0/0 ini, addressnya ini sudah sesuai, dan interface yang 0/1 ini untuk jaringan lokal juga sudah sesuai, dan yang satu lagi 0/2 tidak ada karena tidak kita pakai, karena dia hanya terhubung pada 2 titik. Yang ini kita menggunakan 3 titik, makanya ada 0/2 nya. Oke, interface nya sudah selesai, dan ini ada rutenya, rute ke sini ke R2 dan juga ke sini melalui R2, dan juga rute satu lagi ini. Baik, demikian untuk konfigurasi routing statik di aplikasi Cisco Packet Tracer. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk teman-teman karena sudah membantu untuk
melakukan konfigurasi dan menjelaskan. Demikian untuk video tutorial untuk konfigurasi routing strategi Cisco Packet Tracer. Semoga membantu dan terima kasih.